sedikit saja ini. Saya juga sedikit kok. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu makin tua itu katanya faktor tua itu gampang lupa gitu. Maka saya itu kadang-kadang berpikir begini. Kalau tidak berpikir, ya maaf ya, ini bukan egois juga. Saya tuh ingin kalau mencoba itu sistemik gitu, sesuatu itu urut tahap-tahap jelas. Kalau orang Jawa Timur namanya galir-galir. Galir-galir itu seperti kalau menanam padi itu loh. Menanam padi kan kalau di sini lurus, kalau di sana lurus, kalau dilihat dari dari samping itu juga lurus. Tapi kalau lepas tanpa catatan begini kadang-kadang jadi kacau gitu. Mohon maaf ya bapak-bapak dan ibu. Yang pertama begini, sikap saya dalam menghadapi suasana ini. Ini karena angkatan tahun 81 82. Waktu itu kalau jadi mahasiswa kira-kira umur berapa ya? 18 ya? Masa 18 setelah SMA kan 18 tahun. Oh ya. 20 tahun. Nah, ya sudah kita sepakati aja 2 tahun. Berarti kan ini 20 tahun. Sedangkan saya itu aktifnya sama dengan Bahu. Saya diangkat tahun 81 langsung ngajar saya gitu. Jadi perbedaannya waktu itu ya berapa? Saya lahir tahun 49. Jadi 32 ya. 32 dengan 12 tahun ya. Nah sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah apa? Nah begitu. Nah karena itu suasana coba tolong kita ubah dulu psikologisnya, kita ubah. Ini saya bicara sini pada tahapan awal seolah-olah penjenengan itu masih murid saya. Terus kecuali kalau bapak-bapak ini bukan pernah murid saya, tidak pernah itu. Kalau temen ya itu ya. Nah itulah. Jadi begini ya. Kalau boleh, tadi ada orientasi 2 kalau saya baca. Pertama orientasi filosofis, yang kedua orientasi keluarga. Kalau Bangku itu ada exceptionnya di luar lingkaran itu, tetapi berpengaruh. Yang filosofis tadi itu, beliau itu Pak Musa, filosofis. Kalau saya baca begitu, filosofis tentu saja di sini kan, masa berfilsafat itu di sini. Di hati kan tidak pernah itu. Nah, campuran. Ya, praktek kok itu ya harus kalau keluarga. Tapi juga disinggung oleh Pak Hum. Jadi beliau itu pada akhir dari kepegawaiannya administratif mengatakan keluarga utama. Ada bukunya loh, saya tidak nambah-nambah. Tadi juga diulangi lagi kan, keluarga sempetin. Pak Hum juga mengambil keluarga, tapi ada refleksi untuk bagaimana kesehatan keluarga itu berdampak pada kesehatan kita. Itu bagus, ini sudah saya tulis ya. Jadi memang betul ya, Kiai Ahmad Dahlan itu dulu ngaji tafsir surah Al-Asr itu sampai 7 bulan. 7 bulan. Iya, teologi Al-Ma'un hanya 3 bulan. Malahan. Mengapa itu? Ternyata ayat-ayat dalam surah Al-Asr itulah pedoman beliau. Ini dulu. Yo ngapunten Ibu. Ini baru bicara. Selamat datang. Sugeng rawuh. Alhamdulillah. Sugeng rawuh.
Kiai Tumajaran mengatakan al-asr itu luar biasa. Nah kita semua itu kalau boleh loh ya, kalau boleh nanti kita bicara yang agak tua tadi, ini mahasiswa dan dosen dulu ya. Jadi kalau menurut beliau itu apa? Beliau itu yang namanya kita semua itu kan sudah asar semua. Jadi filsafat al-asr, filsafat hidup, ini saya kaitkan dengan Profesor Musa. Asar itu waktu tinggal sisa. Jadi kita itu ngaku atau tidak ngaku, kita itu tinggal sisa semua. Masa depan kita, rumah masa depan kita sudah tersedia, tapi entah di mana, wallahu a'lam. Ya. Tapi jarak antara yang kita lakoni dengan yang akan kita masuki itu lebih dekat dengan yang kita masuki. Itu asar. Orang asar atau orang yang merasa namanya hidup waktu asar itu apa? Senjatanya 3. Senjatanya itu 3. Pertama iman. Nah tadi disinggung oleh Bang Rum, jangan mau pinter, neng pinter tenan, dan juga Ustaz Musa, jangan hanya pinter tapi rohaninya juga yang baik. Iman. Yang kedua amal soleh. Kemudian yang ketiga yang saya ringkas rekannya. Nah ini yang penting. Watawala sawbil haqi, watawala sawbil saling mengingatkan dengan kebenaran dan dengan soleh. Betul itu. Jadi Kiai Tumajaran juga mengamalkan di dalam keluarga itu selalu dialog seperti itu. Bukan debat, bukan diskusi. Tapi Bangku mengatakan apa ya? Bukan debat ya? Debat ya? Bertengkar ya? Kalau beliau dialog. Debat ya? Wah, ya. Jadi dialog kok. Ini kalau betul itu hikmah betul. Jadi dialog, tapi dialognya tentang kebenaran, tapi dengan cara yang bijaksana. Kalau orang Jawa bilang bener ning kepener. Jadi bener tok itu salah, tapi caranya juga harus cerdas gitu, seperti itu. Itu saya setuju itu. Jadi ini filosofinya itu. Kemudian yang kedua, ini untuk kita dosen dan mahasiswa loh ya, masih saya belum ubah suasananya. Yang kedua adalah keluarga yang berhasil itu adalah kalau kadernya lebih baik daripada dirinya. Jadi kalau anak-anaknya lebih pendidikannya lebih bagus dan seterusnya. Nah, saya ini mungkin ya dari teman-teman itu yang rodo nggak belum pas ya, tidaklah itu mungkin baru nasib ya. Kan teman-teman saya itu udah profesor semua ya. Saudara Iskandar Kusunair profesor. Kemudian Mas Jam Anuri itu yang perbandingan agama lu itu sudah profesor. Saya sendiri hanya macet di dokter. Akan masuk profesor apa? Kurang jurnal. Nah ini begini, kalau berdasar pengalaman saya loh, ini penjenengan itu punya cucu betul tadi. Jadi mari cucu kita bangun sesuai dengan kaidah Al-Quran itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah ini terakhir ini. Waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kalau menjadikan imam-imam di tengah orang kafir? Monggo terserah masing-masing loh. Ini yang ada dagang, monggo lewat perdagangan silakan. Jadi kedosenan monggo, perkantoran monggo, silakan. Semua bisa asal dari masyarakat yang takwa muncul. Istilahnya dalam teori itu primus inter pares. Jadi menonjol di antara rata-rata itu. Piye carane wallahu a'lam. Kalau boleh saya mengatakan orang yang 74 tahun dalam penjenengan mungkin baru berapa ya? 20 ditambah 40-an tahun, 20, 60 ya. Sekitar itu kurang lebih ya. Jadi saya usia 74 menghadapi 60 tahun.
Beneran juga orang jadi orang tua, sudah jadi nenek, kakek dan sebagainya. Tapi suasana ini tetap. Jadi bagaimanapun juga, mari kita ciptakan anak-anak kita itu jadi kader yang lebih baik dari kita. Itu betul itu. Saya sendiri sudah merasakan perihnya ya. Sebenarnya harus mentok gitu ya. Kalau dalam perguruan itu kan guru besar itu kan mentok. Ya. Kalau soal mutu, baku nggak kalah gitu ya. Tetapi soal administrasi ini juga penting, pengakuan administratif gitu. Dengan adanya cek, ada tanda tangan dari orang yang kompeten dalam bidang ilmu itu penting, itu juga mentok. Bukan untuk kebanggaan, tapi untuk menunjukkan bahwa saya sudah jadi resi betul di dalam bidang ilmu. Dua saja ya, Ibu, ini soal dosen dan mahasiswa. Sekarang ketuaan, kita sama-sama tua. Bagaimana ini? Sejauh pengalaman saya itu waktu itu mengamalkan ayat Al-Quran itu. Tadi disebutkan ulul albab. Jadi ulul albab itu orang yang punya lub yang banyak, lubun. Profesor Dawa Raharjo menganalisis mengenai lubun atau albab itu dalam majalahnya yang terkenal itu dari Ulumul Quran. Banyak itu persyaratannya ulul albab. Intinya adalah ada dua. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu zikir pada Allah. Transendensi kalau menurut Profesor Musa, transendensi. Yang kedua, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Luas dipikirlah itu. Nah, tadi saya sudah bilang, apalagi Pak Hu harus menguatkan, apalagi Pak Musa, ini harus awas, ini malah jangan dikedorkan, malah jadi pikun. Nah, misalnya kira-kira begitu ya. Ini kan wa tafakkaruna fi khalqis samawati, itu saya pegang ini. Saya bukan mengatakannya hari ini, itu prinsip saya. Jadi antara pikir dan zikir itu selalu bersamaan. Tapi kan dibalik dalam Al-Quran, zikir dulu, kemudian pikir. Sekarang kan terbalik tuh, ada orang pintar, ini kurang zikir, kan gitu. Kalau Quran nggak ngatur gitu, zikirnya dulu, rohanya dulu, lalu pintar. Itu insya Allah. Dan zikirnya tidak main-main loh dalam Al-Quran. Waktu berdiri, waktu duduk, ya, kiamat, bangunan, wala julfi, waktu dari. Nah, oleh karena itu apa? Ini perlu. Kemudian yang kedua, ini saya sebutkan juga bagaimana menghadapi itu. Prakteknya itu apa? Saya temukannya satu kata saja. Monggo penjenengan apakah itu benar atau monggo lah ya. Jadi kata syukur. Syukur itu hanya. Sudah dapat gaji berapa? Alhamdulillah. Kalau dipercaya menjadi pejabat, nah waktu itu kan saya sampai pembantu tingkat 1 pada saat itu sudah alhamdulillah. Belum pernah jadi tingkat, ya alhamdulillah. Apalagi baju rektor, alhamdulillah. Belum pernah. Ya tidak mau mati, alhamdulillah saja. Sekarang kita punya rumah sederhana, alhamdulillah. Usia sampai detik ini, alhamdulillah, syukur. Saya percaya penuh itu dengan janji Allah, kalau syukur itu akan ditambah. Apakah itu barokahnya atau rahmatnya atau apa itu terserah. Oleh karena itu untuk menghindari ini, saya berusaha untuk keras ya. Ya ini kalau bisa saya usaha keras, jangan menyakiti orang lain, hati orang. Oleh karena itu ini dampaknya ada ini. Saya itu pada mantan murid itu kadang-kadang lupa namanya, tapi wajahnya masih terselap di sini. Untuk apa? Saya ingin berbuat adil. Sebabnya apa? Saya punya anak.
Kalau anak saya tidak disikapi adil, saya juga gak enak, gak suka. Murid saya ini kalau nilainya buruk ya buruk, kalau baik ya baik. Saya tidak ambil pusing apa saya itu kenal atau tidak kenal, pokoknya prestasimu itu ya itu simbolnya. Yang mana dulu ada saya sebutkan, sekarang jadi profesor sudah. Sering ngomong pada saya, Pak Dawami, saya waktu kuliah penjenengan dulu aliran kebatinan dapat C. Alhamdulillah C saja sekarang sudah profesor. Apalagi nanti ada saya beri A mungkin lebih dari profesor. Hanya guyon saja. Nah ungkapan seperti itu ya, ungkapan seperti itu, wah dulu menilai saya itu mestinya tidak C, maunya berapa, mungkin tiap B atau A. Tapi saya tidak tegas tuh. Enggak. Satu lagi dari peristiwa keadilannya. Ya ini ada tokoh nasional. Jadi murid saya. Lalu dia minta izin akan ke Malaysia. Minta nanti kami itu berangkat ke Malaysia, ada keperluan. Waktu itu ada ujian mid semester dan akhir semester itu. Saya katakan, ingat loh, saya tidak akan mengubah apapun kecuali dari aturan main yang sudah disepakati seluruh guru saya. Betul, begitu datang, bagaimana Pak minta dispensasi untuk ujian sendiri. Kalau ujian sendiri saya hanya melaksanakan tugas, laporan kepada dekan. Kalau dekan oke, tanda tangan, tunjukkan saya uji, saya beri nilai. Kalau tidak, ya nilai itu. Nilai udah bagus sih, nilai C. Tapi mungkin kalau ujian dapat A, iya saya akui bisa nilai A mungkin. Tapi kan objektivitas C, kamu nggak bisa ujian. Aturan mainnya ada. Makanya saya setuju dengan keadilan seperti Bang Rum tadi. Hidup ini kalau adil enak, nggak ada beban. Makanya saya merasa tidak ada musuh. Wallahu a'lam. Kalau ada yang merasa terlukai itu apa sebabnya, saya tidak tahu. Itu dia sendiri yang tahu. Tapi kalau saya sendiri kalau memang prestasimu gitu ya itu aja. Menurut ukuran saya, dan tentu saja kan gitu ya, dan itu ukuran saya, subjektivitasnya tetap ada itu. Tapi sejauh itu objektivitas kita tegakkan. Nah itulah maka tadi mengatakan bagaimana cara kerohanian antara lain di sini. Jadi syukuri, kita syukuri, semuanya itu disyukuri. Apa saja. Misalnya seperti tadi saya berangkat, waduh, anak yang satu di Jakarta, yang satunya baru kursus bahasa Korea. Terus gimana buat diantarkan, saya tidak bisa, ini saya baru terus cari sopirnya Mbak Yu saya di Purbaya juga nggak bisa. Gimana istri menurut pertimbangan dari pihak istri gimana sebaiknya? Saya ingin sekali. So kalau nggak salah mungkin Ibu Bupati itu kira-kira 4 tahun ya. Kita dulu pernah diundang ke sini 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Waktu masih masih COVID. Datang saya datang. Lah ini alhamdulillah saya mendapat ini Ibu. Ini hasil hadiah dari Ibu ini. Saya bawa ini. 3 tahun Pak. Ini kemana? Mana tadi oleh istri dipakai itu. Ini diparingi kok gak dipakai. Oh ya baik. Ini dari Ibu Bupati. 4 tahun berarti ya? 4 tahun yang lalu. Saya 4 tahun loh ini sudah saya ingin. Ini anak biru apa ini? Itu ya, itu seperti itu. Jadi sampai tadi ya sudah begini kalau tersak enggak gimana kalau nge-grab bisa itu. Ya bisa. Sekarang gampang sekali.
Oh ya sudah, ini Grab. Saya syukuri aja. Ya sudah, anak gak bisa nyetir sendiri ya sudah, datang ke Grab. Yang penting ketemu sama teman-teman dan insya Allah ada yang mantan mahasiswi itu. Saya ketemu, saya syukuri. Akhirnya ya Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Jadi barangkali pengalaman kerohanian sudah saya katakan. Sekali lagi mari kita syukuri apapun ya, yang kita miliki. Tidak usah kalau boleh ya, kalau boleh saya sarankan, saya tidak memaksa. Kalau boleh kami nyarankan, syukur itulah senjata. Insya Allah nanti normal semua itu, insya Allah. Kecuali kalau memang keausan itu sunnatullah. Ya, seperti usia tua, tangan mulai memegang, ada yang sudah mulai bergetar. Ini tidak bisa, ini sunnatullah sudah. Tapi kalau masih masih tenang begini, seharusnya kita hidup itu keausan alamiah atau sunnatullah itu yang bekerja. Jangan sampai ada kerusakan batin yang menyebabkan kerusakan fisik. Apa yang saya katakan ini saya berusaha keras begitu. Mudah-mudahan ini batin ini jangan sampai ada penyakit yang menyebabkan kerusakan fisik. Kalau batin yang merusak itu lebih hebat daripada kerusakan karena infeksi, karena bakteri, karena virus dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita dalam proses ini, mari kembali lagi filsafatnya Profesor Rumsa, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus amal salehnya banyak wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Siap untuk berdialog. Kalau Pak Bangkung namanya berdebat. Lalu apalagi monggo lah diskusi itu monggo. Terakhir adil, syukur dan matur nuwun. Teruskan ini yang ahli politik saya akan meneruskan itu. Terima kasih. Ngatengen nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu. Mohon maaf ini kalau ucapan-ucapan saya itu enggak enak itu didengar dan tidak bisa dirasakan. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum